Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi an ashkura ni'mataka allati an'amta alayya wa ala walidayya wa an a'mala salihan tardahu وأدخلني برحمتك في عبادك الصالحين. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده. اللهم صل وسلم على محمد الكريم وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد فيا عباد الله أوصيكم وإياي بتقوى الله فقد فاز المتقون. فقد قال الله سبحانه وتعالى في القرآن العظيم: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وإذ تأذن ربكم لئن شكرتم لأزيدنكم ولئن كفرتم إن عذابي لشديد. صدق الله العظيم وصدق النبي صلى الله عليه وسلم وعلى آله. Jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, untayan kata yang paling indah kita ucapkan pada siang hari ini adalah ucapan tasyakur kita kepada Allah Subhanahu wa taala yang telah melimpahkan rahmat, taufik dan hidayahnya kepada kita sekalian, sehingga kita dapat melangkahkan kaki, meringankan tubuh dan mengayunkan tangan kita dalam rangka memenuhi panggilan Allah Subhanahu wa taala untuk menunaikan ibadah solat Jumat berjamaah nanti insyaallah kita laksanakan. Amin ya rabbal alamin. Salawat dan salam tidak lupa pula kita menyampaikan dan mengucapkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada keluarganya, para sahabatnya, tabi'in. Mudah-mudahan yang hadir pada siang hari ini melaksanakan ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala nanti di yaumul qiyamah bersama baginda kita Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Allahumma shalli wa sallim wa barik alaihi wa ala alihi. Jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, tema yang disampaikan oleh MC kita tadi adalah implementasi rasa syukur kita dalam kehidupan kita sehari-hari. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengisyaratkan, mengagendakan, memprogramkan kepada umat Islam agar supaya selalu bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala yang telah melimpahkan rahmat, taufik dan hidayahnya, memberikan dan menganugerahkan kepada kita banyak sekali nikmat-nikmat yang kita rasakan. Bisa kita tengok di sana sini, di luar dan di dalam, di alam raya jagat raya ini, betapa banyak kenikmatan Allah berikan pada kita. Namun kita banyak orang yang tidak mensyukuri nikmat yang Allah berikan kepada kita, sehingga kita dikatakan dalam satu hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam adalah seorang manusia atau manusia yang ingkar kepada anugerah Allah Subhanahu wa taala. Maka oleh karena itu kita wajib mensyukuri segala macam nikmat yang Allah berikan kepada kita. Jika kita lihat nikmat yang Allah berikan kepada kita mulai dari ujung rambut kita sampai ke ujung kaki kita, lahir dan batin kita, semua itu adalah ciptaan manusia, dan bukan ciptaan manusia tapi ciptaan Allah Subhanahu wa taala. Kita syukuri. Ada yang sehat, ada yang sakit, ada yang gemuk, ada yang kurus, ada yang pendek, ada yang tinggi. Semua itu adalah anugerah dari Allah Subhanahu wa taala, bukan ciptaan manusia. Kita syukuri. Apa kata Allah dalam Al-Quranul Karim? Kita wajib
mensyukuri nikmat Allah. Jika kita hitung nikmat yang diberikan, dianugerahkan pada kita, tidak mampu untuk menghitungnya. Wa in ta'uddu ni'matallahi la tuhsuha. Apa kata Allah? Firman-Nya itu, jika kamu menghitung-hitung nikmatku, kamu tidak akan mampu menghitung-hitungnya dan menguraikannya. Betapa banyak nikmat yang kita rasakan sejak dalam kandungan ibu, di luar kita dilahirkan kedua alam dunia ini, kemudian menjadi anak-anak, remaja dan dewasa sampai tua, sampai kita meninggal dunia. Nikmat Allah yang sangat luar biasa itu tidak dapat kita hitung satu persatu, menguraikannya. Maka oleh karena itu, jika kita sebagai seorang muslim, sebaik-baik muslim, dapat mengimplementasikan rasa syukur di dalam hidup dan kehidupan kita sehari-hari, menikmati apa yang Allah telah berikan kepada kita, dari mulai berdiri, tidur, makan, minum, dan beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala, terutama yang paling besar adalah nikmat iman dan Islam. Sangat luar biasa. Maka kita wajib mensyukuri nikmat Allah Subhanahu wa taala agar kita selalu dilindungi, diawasi dan dipelihara oleh Allah Subhanahu wa taala makan dan minum kita. Jangan kita khawatir. Semua Allah berikan pada kita. Allah itu maha kaya, maha tinggi, maha pencipta, maha kuasa. Tidak perlu kita takutin. Dulu kalau kita punya anak banyak, keturunan kita 3, 5, 10 sampai 20. Ada juga yang cuma hanya 2 saja, dibatasi pada saat itu. Tetapi sekarang tidak perlu kita takuti banyak keturunan kita. Orang lain boleh banyak keturunan, masa kita tidak boleh banyak keturunan? Maka oleh karena itu kita mensyukuri banyak keturunan. Semua kekayaan yang ada di muka bumi ini adalah milik Allah, milik kekuasaan Allah. Tidak perlu kita takuti untuk mendapatkannya. Allah akan berikan, tetapi dengan ikhtiar, usaha. Kita lihat ke sana kini, ke sana kemari, berusaha kita, karena nikmat Allah itu sangat banyak, sangat luas. Maka kita syukuri nikmat Allah Subhanahu wa taala sebagaimana difirmankan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam surat Ibrahim ayat 7, surat ke-14. Wa itta'adzana rabbukum la in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna adzabi lasyadid. Shadaqallahul azim. Tatkala Tuhanmu mengingatkan kepada kamu, jika kamu pandai mensyukuri nikmatku, maka akan aku tambahkan nikmat lebih banyak lagi dari apa yang kamu rasakan. Itu kata Allah. Tetapi jika kamu tidak pandai mensyukuri nikmatku, maka tunggulah azab yang sangat pedih, yang sangat besar. Maka oleh karena itu, banyak terjadi pada masa dulu. Negeri Sabah, dari ayat 15 sampai 19 diterangkan oleh Allah Subhanahu wa taala betapa besar kekuasaan dan kekayaan yang dimiliki oleh umat pada saat itu. Luas tanahnya luar biasa, ribuan hektar, ratusan hektar, puluhan hektar, semuanya diberikan oleh Allah. Di dalam kebun dan taman itu tumbuh pohon-pohon yang rindang, berbuah yang manis, lezat, dirasakan kenikmatan oleh umat pada masa lalu. Tetapi mereka ingkar kepada Allah Subhanahu wa taala, tidak pandai mensyukuri nikmat Allah Subhanahu wa taala, tidak mau mengeluarkan zakatnya, zakat malnya, ingkar kepada Allah. Orang yang ingkar kepada Allah disebut dengan orang-orang tanda-tanda munafik. Maka jangan sampai di antara kita sudah kaya raya, sudah banyak harta, pelit, kikir, bakhil kepada umat Islam yang lainnya, anak yatim piatu, fakir, miskin.
maka diturunkan oleh Allah azab yang sangat besar, banjir bandang yang sangat luar biasa, tingginya, besarnya luar biasa, air bah, bendungan mihrab di Arab itu dulu, negeri Sabah, hancur lebur, rumah-rumah mereka dibawa oleh air, hanyut semua harta bendanya. Mereka menyesal. Kemudian akhirnya Allah Subhanahu wa taala gantikan tanah lebih luas daripada apa yang mereka miliki, tetapi tumbuhnya pohon-pohon yang rindang sekali itu ada pohon wa athlin syai'in sidrin qalil, itu dalam Al-Quran surat As-Saba. Itu athlin syai'in itu adalah sebuah pohon atau beberapa pohon yang sangat rindang, semacam pohon yang sangat tinggi, tapi buahnya pahit. Buahnya pahit, diganti oleh Allah Subhanahu wa taala. Begitu juga sidrin qalil, bagaikan pohon bidara, pahit sekali dimakan oleh mereka, padahal buah-buah itu manis sekali, seperti apelnya Indonesia. Buah bidara itu enak dan manis, tetapi Allah gantikan dengan buah-buah yang pahit karena mereka ingkar janjinya kepada Allah Subhanahu wa taala. Itulah balasan Allah Subhanahu wa taala bagi orang-orang yang kaya raya, orang-orang yang mampu memiliki kekayaan yang sangat luar biasa, tetapi dia pelit, kikir dan bakhil, maka nanti ditunggu oleh kita azab yang sangat besar, yang sangat luas, yang sangat tinggi, seperti terjadi pada negeri Sabah itu. Maka pandailah kita sebagai seorang muslim yang pandai mensyukuri nikmat Allah, sekurang-kurangnya kita ucapkan alhamdulillahi rabbil alamin. Panjangnya alhamdulillahilladzi an ashkura nikmatakallati an'amta alayya wa ala walidayya wa an a'mala solihan tardahu wa adkhilni bi rahmatika fi ibadikas solihin. Pada akhirnya menjadi manusia yang soleh dan solehah karena patuh kepada ajaran Allah Subhanahu wa taala. Maka pandai-pandailah kita mengucapkan tasyakur kepada Allah Subhanahu wa taala untuk mengimplementasikan rasa syukur dalam hidup dan kehidupan kita sehari-hari yang Allah anugerahkan pada kita semuanya. Semoga kita menjadi manusia-manusia yang selalu bersyukur dan bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Fa idza quri'al Qur'anu fastami'u lahu wa ansitu la'allakum turhamun. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ani minal ayati wadh-dhikril hakim wa taqabbala minni minkum tilawatahu innahu huwal ghafurur rahim. Alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dahu. Allahumma salli wa sallim ala Muhammadinil karim wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Amma ba'du, fa ya ibadallah, usikum wa iyaya bi taqwallah faqad fazal muttaqun. Inna Allaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabiy ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima wa 'alaina ma'hum برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات
إنك سميع قريب مجيب الدعوات يا قاضي الحاجات اللهم إنا نسألك رضاك والجنة ونعوذ بك من سخطك من النار اللهم إنك عفو تحب العفو فاعف عنا اللهم إنك عفو كريم تحب العفو فاعف عنا يا كريم ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما رب هب لنا من الصالحين رب اجعلنا مقيم صلاتنا ربنا وتقبل دعاء اللهم طول الأمور وصحة في الجسد وزيادة في العلم وبركة في الرزق اللهم رزقا حلالا طيبا كثيرا مباركا في الله برحمتك يا أرحم الراحمين حسبنا الله نعم الوكيل نعم مولى ونعم النصير لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وقنا عذاب النار وقنا عذاب النار سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين عباد الله إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي لعلكم تذكرون ولذكر الله أكبر أقم الصلاة